Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Oktaviani, mahasiswa PPL dari Win Raden Intan Lampung, dengan guru pamongnya adalah Bapak Arif Nurmansah MPD di SMP Perintis 2 Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kelas 9, yaitu transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat yaitu dilatasi. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas 2 submateri, yaitu translasi dan refleksi. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan, contoh soal, dan latihan soalnya. Baiklah, kita simak video selanjutnya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Memahami pengertian transformasi geometri, kedua, memahami pengertian translasi dan refleksi, dan yang ketiga, menentukan koordinat bayangan translasi dan refleksi. Apa itu transformasi? Pengertian transformasi. Transformasi merupakan perubahan pada bidang geometri yang mencantumkan posisi, besar, dan arahnya sendiri. Atau transformasi merupakan perubahan posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Nah, di sini kita akan membahas poin pertama, yaitu translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius, atau translasi merupakan pergeseran dari suatu titik sepanjang garis lurus dengan jarak dan arah tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Kita memiliki titik P yang akan kita translasikan sehingga menghasilkan bayangan P aksen. Titik P, titik koordinatnya adalah 2,1. Kemudian ditranslasikan menghasilkan P aksen, titik koordinatnya adalah 8,5. Nah, bagaimana cara menentukan nilai P aksen tanpa digambar terlebih dahulu? Nah, titik P 2,1 yang di sini akan kita translasikan dari titik P menuju titik P aksen. Itu kita bisa bergerak ke arah kanan sebanyak 6 satuan. Kemudian ke arah atas sebanyak 4 satuan. Jadi titik T-nya translasinya 6,4. Didapat P aksennya 8,5. Dapat hasil 8 ini adalah hasil penambahan dari 2 ditambah 6. Kemudian hasil 5 adalah penambahan dari 1 ditambah 4. Dapat disimpulkan bahwa P, X, Y ditranslasikan A, B, didapat P aksennya X plus A, Y plus B. Baiklah, contoh soal nomor 1, yaitu tentukan koordinat bayangan di titik P 4,7 ditranslasikan di titik T 2,1. Nah, diketahui P 4,7 ditranslasikan T 2,1, maka di sini yang ditanyakan adalah bayangannya atau P aksennya.
Secara umum, rumusnya adalah Px, Y ditranslasikan T, A, B, maka bayangannya P aksen X plus A, Y plus B. Jadi penyelesaiannya adalah P 4,7 translasi T 2,1, P aksennya X-nya 4 ditambah T-nya 2, kemudian 7 ditambah 1, jadi P aksennya 6,8. Soal nomor 2, diketahui koordinat bayangan P aksen 3,-13 dan ditranslasikan oleh T min 5,-6. Tentukan koordinat titik P. Pada soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah P atau titik awalnya. Kita tulis P X, Y ditranslasikan T min 5, min 6. Bayangannya atau P aksennya yaitu 3,-13. Jadi kita langsung cari aja X ditambah min 5 sama dengan 3. Kita pindah ruaskan menjadi 3 ditambah 5, X nya kita dapat 8. Kita cari yang Y nya, Y ditambah min 6 sama dengan min 13. Pindah ruaskan lagi, Y sama dengan min 13 ditambah min 6. Jadi kita dapat min 7. Dapat disimpulkan bahwa X nya 8, Y nya min 7, jadi P 8,-7 ditranslasikan T min 5, min 6 dan bayangannya P aksen 3,-13. Soal nomor 3, sebuah titik P 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan P aksen 7,1. Tentukan komponen garis berarahnya. Baiklah, penyelesaian soal pada nomor 3 ini adalah diketahui P-nya 3,5, translasinya yang ditanya, dan bayangannya P aksen 7,1. Langsung kita cari 3 ditambah A sama dengan 7. Jadi kita pindah ruaskan, A sama dengan 7 dikurang 3, jadi A sama dengan 4. Kemudian B-nya 5 ditambah B sama dengan 1, kemudian dipindah ruaskan 1 dikurang 5, B-nya sama dengan min 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa P 3,5 ditranslasikan 4, min 4 dan bayangannya P aksen 7,1. Baiklah, di sini ada 3 latihan soal. Yang pertama, tentukan aturan translasinya jika P 2,3 menghasilkan bayangan P aksen 3,-1. Yang kedua, tentukan koordinat bayangan A 4,7 yang ditranslasikan oleh T 3,2. Soal nomor 3, diketahui koordinat P aksen 8,16 dan ditranslasikan oleh T 3,-8. Tentukan koordinat titik P. Baiklah, di sini ada refleksi. Pengertian dari refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius.
Refleksi merupakan suatu titik yang bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis dan juga bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Nah, di sini kenapa refleksi itu dibilang gampang tapi susah? Nah, susahnya itu kenapa? Karena rumusnya itu banyak sekali. Tapi notasinya bisa dituliskan P X, Y terus direfleksikan terhadap M, Y sama dengan X, dan akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen. Nah, Y sama dengan M sama dengan X nya ini akan berubah-ubah. Jadi, soalnya akan berkaitan tentang masalah titik. Jika mencerminkan suatu bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Nah, ini nih rumus-rumusnya. Ternyata memang banyak sekali rumus-rumusnya. Nah, di sini kalau yang diketahui dari sumbu X itu dari AB kita berubah menjadi A, min B. Jika dari sumbu Y, dari AB berubah menjadi min A, min B, dan seterusnya. Nah, dari situ kita ketika ketemu soal tuh, kita harus bisa mengerti dan bisa mencari mana sih yang harus rumus mana yang harus kita pakai gitu. Contoh soal nomor 1. Titik A berada pada koordinat 8,5. Tentukan koordinat A aksen bila direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Pada soal nomor 1 ini yang diketahui titik awalnya yaitu A 8,5 dan terhadap titik pusat 0,0. Jadi di sini kita memakai rumus AB titik pangkal 0,0 dan rumus bayangannya yaitu min A, min B. Dapat kita tulis A 8,5 direfleksikan terhadap M 0,0 menghasilkan bayangan A aksen dengan rumusnya min A, min B. Dengan A-nya yaitu diketahui 8 dan B-nya yaitu 5. Jadi A 8,5 kita refleksikan terhadap M 0,0 kan menghasilkan bayangan A aksen. A nya sudah diketahui tadi, jadi kita tulis min 8, min 5. Soal nomor 2, tentukan bayangan dari sebuah titik P 4,6 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Pada soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah A aksen atau bayangannya. Jika diketahui P-nya itu 4,6 dan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi di sini kita memakai rumus dari AB itu pakai garis yang X sama dengan H. Nah, rumus P aksennya atau bayangannya yaitu 2H min A, B. Jadi di situ diketahui H-nya itu adalah 3 ya. Nah, dan A-nya itu 4 dan B-nya itu 6. Jadi kita tuliskan 2 hanya tadi 3, kemudian dikurangkan dengan A-nya yaitu 4. Kita dapat 2 kali 3 6 dikurang 4. Jadi kita dapat 2. Kemudian B-nya tetap 6. Nah, dapat disimpulkan bahwa titik awalnya P-nya 4,6, kemudian direfleksikan terhadap MX sama dengan 3, kita dapat bayangannya yaitu 2,6.
Contoh nomor 3, tentukan bayangan titik A 4,6 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Pada soal nomor 3 ini, yang ditanyakan bayangannya, titik pusatnya yaitu A 4,6 dan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti kita pakai sumbu X. Berarti dari AB, rumusnya menjadi A, min B. Diketahui A-nya itu 4, B-nya itu 6. Jadi kita tulis lagi A 4,6 dicerminkan terhadap MX. Kita dapat bayangannya A aksen, A-nya 4, min B, berarti min 6. Baiklah, di sini ada 3 latihan soal. Yang pertama, tentukan bayangan titik P 5,8 jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 2. Soal nomor 2, titik A berada pada koordinat 4,2. Tentukan koordinat bayangan A aksen bila direfleksikan terhadap sumbu Y. Soal nomor 3, tentukan bayangan P 6,9 jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.